Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 9 November 2023 merupakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, selamat pagi ya Allah Putra, dan selamat pagi ya Allah Roh Kudus. Sungguh, aku bersyukur pagi ini bangun dengan perasaan segar dan sukacita. Sukacita karena semalam boleh beristirahat dengan tenang dan aman. Dan sukacita karena hari ini boleh kembali merasakan anugerah udara yang dapat kami hirup dengan bebas. Juga sukacita karena hari ini masih boleh menikmati firman-Mu. Semoga hari ini dengan perkenan-Mu kami boleh berkegiatan dengan penuh semangat dan kasih. Apapun kegiatan atau persoalan yang kami hadapi, karena kami yakin dan percaya Engkau beserta kami dan terus melindungi kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 9 dan ayat 12. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mazbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 2, ayat 13 sampai dengan 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari.
Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Rumah batin kita adalah bait suci Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tempat tinggal adalah tempat yang paling kita harapkan untuk bisa menjadi tempat berteduh. Bukan hanya berteduh dari panas dan hujan, tetapi juga berteduh dari segala persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Tempat kita bisa merasa tenang, nyaman, dan beristirahat dengan baik. Tempat kita bisa merasakan hidup bukan hanya berisi masalah yang harus kita hadapi dan atasi, tetapi juga ketenangan dan kedamaian yang menyejukkan. Membangun rumah semacam ini tentunya bukan hal yang mudah, karena rumah tersebut harus tahan dari segala gempuran cuaca dan aneka persoalan. Artinya, harus ada struktur yang kuat dan dibangun di atas pondasi yang juga tangguh, yang benar-benar mampu melindungi penghuni di dalamnya, dan tentunya juga harus ada fasilitas dan sumber yang baik di dalamnya. Hal ini berlaku bukan hanya di dunia nyata dalam wujud sebuah bangunan rumah yang dapat kita sentuh, tetapi juga bangunan batin, jiwa, dan rohani. Struktur bangunan batin, jiwa, dan rohani yang dibutuhkan adalah kepercayaan, keyakinan, dan harapan. Fasilitas yang dibutuhkan tentu saja bukan listrik dan air seperti bangunan tempat tinggal di dunia nyata, tetapi kepercayaan dan keyakinan yang kuat akan harapan dan sumber air hidup yang menyegarkan dan memberi hidup bagi penghuninya. Bacaan pertama hari ini menjelaskan cara membangun rumah batin yang tangguh seperti ini adalah dengan menjadikan rumah batin kita sebagai bait suci, tempat Allah dapat tinggal di dalamnya. Karena Allah adalah sumber kehidupan yang memberi hidup, maka kehadiran Allah di dalam rumah batin kita semestinya akan menciptakan mata air kehidupan di dalam rumah batin kita, yang akan memberi bukan hanya hidup tetapi juga ketenangan batin yang menyejukkan. Dan bagi mereka yang berhasil membangun rumah batin semacam ini, sumber air hidup yang tercipta di dalamnya bukan hanya memberi kehidupan yang menyejukkan dan penuh harapan bagi penghuninya saja, tetapi juga air akan mengalir keluar dari rumah batin kita dan memberi kehidupan yang menyejukkan bagi mereka yang tinggal di luar rumah batin kita. Hal ini digambarkan dengan sangat baik lewat Mazmur hari ini, walaupun dengan istilah yang sedikit berbeda, yaitu kota Allah. Mazmur melihatnya sebagai sebuah tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita yang akan menolong kita dalam kesesakan dan bencana. Sebuah penggambaran lain untuk hal yang sama, yaitu tempat kita merasakan ketenangan dan kedamaian, tempat di mana ada aliran sungai kehidupan, karena di tempat tersebut ada Allah yang akan menolong kita. Pertolongan yang akan melindungi kita dari segala bencana dan pemusnahan di luar kita, yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka yang jahat.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebuah rumah batin yang kuat dan layak menjadi bait suci tempat tinggal Allah tentunya memiliki syarat, yaitu tidak ada hal-hal yang dapat merusak ketangguhan konstruksi rumah batin kita dan membuatnya menjadi rapuh atau mudah runtuh. Syarat tersebut adalah tidak adanya transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan duniawi yang tidak sesuai dengan kehadiran Allah. Misalnya, mencari keuntungan sendiri agar dapat disebut layak masuk ke dalam rumah batin kita yang telah menjadi bait suci Allah. Dalam bacaan Injil hari ini dilambangkan dengan kisah tentang perdagangan lembu, kambing domba, dan merpati di pelataran bait suci. Memang benar, dalam budaya agama kaum bangsa Israel pada zaman Yesus, lembu, kambing domba, merpati, dan uang adalah syarat bagi upacara keagamaan, misalnya dalam ritual korban bakaran penebus dosa. Tetapi dengan melakukan hal tersebut di pelataran bait suci, seolah-olah menciptakan kesan bahwa kesucian dan kelayakan ketika berada dekat dengan Allah adalah hal yang dapat diperdagangkan atau dibeli dengan uang atau harta duniawi. Benar-benar tidak sesuai dengan nilai kasih kerahiman Allah. Inilah yang oleh Yesus ditunggang balikkan dengan mengusir mereka semua dari pelataran bait suci. Beberapa orang mungkin akan berkata, bukankah seseorang harus mempersiapkan segala sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah ketika hadir di dalam bait suci Allah? Anda memang benar. Misalnya seperti ini kira-kira. Sama saja ketika hari Minggu seseorang baru bangun pagi, tanpa mandi, mengganti pakaian tidurnya, rambut yang acak-acakan seperti layaknya seseorang yang baru bangun, langsung pergi ke gereja untuk ikut misa. Anda tidak bisa melakukan itu di pelataran gereja, tetapi harus menyiapkan diri Anda di rumah Anda sendiri. Artinya Anda harus sudah menyiapkan semuanya, baik itu kelayakan diri Anda maupun persembahan apapun untuk Tuhan Allah, sebelum benar-benar memasuki bait suci Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mempersiapkan rumah batin dalam lubuk hati kita yang terdalam menjadi sebuah bait suci yang akan menjadi tempat tinggal Allah memang tidak mudah. Bagi mereka yang tidak punya banyak persoalan dalam hidup, mungkin saja cukup sederhana, karena yang dibutuhkan adalah setia pada perintah Allah, banyak berdoa, dan banyak membaca kitab suci. Ini cukup untuk menjadikan hidup kita tenang dan damai. Tetapi kondisi menjadi agak berbeda bagi mereka yang memiliki banyak persoalan atau beban berat yang harus dihadapi dalam hidup, apalagi jika kita menyadari pernah melakukan perbuatan dosa ringan ataupun berat yang membuat kita menyesal. Namun ada suatu pernyataan dalam kitab suci yang dapat menjawab ini, yaitu, datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Anda boleh membawa persoalan dan beban Anda kepada Tuhan Allah sebagai sebuah persembahan dengan harapan Allah akan menerima dan membebaskan Anda dari beban, atau setidaknya membuat Anda kuat dalam menanggung beban dan bahkan membebaskan Anda dari dosa lewat pertobatan. Karena beban Anda boleh Anda bawa ke hadapan Allah sebagai persembahan, itu juga berarti Anda tetap boleh mencoba membangun rumah batin di dalam lubuk hati yang terdalam sebagai bait suci Allah dengan sebuah harapan tentunya, dan sebagai tempat Anda bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Mungkin pada awalnya itu akan menjadi bait suci yang tidak sempurna,
Namun percayalah, Allah sendiri yang akan turun tangan menyempurnakan. Sepanjang sejak awalnya Anda membangun rumah batin Anda dengan niat kuat untuk kembali dan berlindung kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur boleh menikmati kasih dan karunia-Mu. Izinkanlah kami untuk tetap merasakan kasih Putra-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.